Happy cuan buat para cuan mania. Hari ini kita akan menganalisa salah satu emiten yang dimiliki oleh ISSP, BSDE, SRTG, BBHI, dan BEFIN secara bandarmologi dan teknikal. Kita mulai saja untuk yang pertama dari perusahaan yang dimiliki ISSP, Steel Pipe Industry of Indonesia. Secara bandarmologi, kita bisa lihat pada satu minggu terakhir, Top 1 broker melakukan normal distribution, Top 3 broker melakukan small distribution, dan Top 5 broker melakukan secara neutral. Lihat juga sebagai buyer Top 1 broker yaitu dengan kode broker AI, dan seller nomor 1 yaitu dengan kode broker YP. Secara teknikal, kita bisa lihat pada tanggal 9 Februari kemarin sudah melakukan breakout dari pattern konsolidasinya yaitu descending flag atau flag patternnya, dan sekarang sedang melakukan retest di area MA 50-nya. Bisa dilihat juga MA 20 dan MA 50-nya sedang melakukan golden cross, dan juga dilihat dari sisi RSI-nya bisa dilihat RSI sedang berada pada bagian 50-nya. Kalau kita lihat dari volumenya, bisa dilihat volume penjualan mulai mengecil dibandingkan hari kemarinnya. Ini merupakan hal yang baik karena power dari sisi market maker penjualnya sudah mulai mengurang. Jika ISSP berhasil memantul di area MA 50-nya, berpotensi menuju neckline dari pattern inverted head and shoulder-nya di area 430. Jika berhasil menembus dari area neckline-nya, ini bisa dikatakan bahwa inverted head and shoulder ini valid dan akan berpotensi menuju resisten keduanya di 454, dan jika berhasil breakout dari resisten keduanya berpotensi akan melanjutkan kenaikannya lagi. Untuk yang kedua, kita ke emiten BSDE, Bumi Serpong Damai. Dilihat dari sisi bandar detektornya, bisa dilihat dalam satu minggu Top 1 broker sedang netral, Top 3 broker sedang melakukan normal distribution, dan Top 5 brokernya sedang melakukan normal distribution juga. Dengan Top 1 broker dengan power buy-nya itu dengan kode broker YP, dan Top 1 sellernya dengan kode broker RX. Dilihat dari sisi teknikalnya, BSDE ini sedang berada pada support kuatnya di area harga 900-an. Dan juga bisa dilihat RSI ini sedang sedikit menukik ke atas, dan jika berhasil BSDE memantul di area supportnya, berpotensi menuju area resisten pertamanya yaitu di harga 980, dan ini juga bertemu dengan MA 50-nya. Dan jika berhasil menembus dari resisten pertamanya, berpotensi menuju resisten keduanya di 1015. Dari sisi volumenya dilihat bahwa dalam beberapa hari kemarin volume sedang berada di bawah volume rata-rata 20 hari kemarin, dan hari ini berwarna hijau di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Jika harga menembus supportnya di bawah harga 885-an, ini cuan mania disarankan untuk melakukan cut loss untuk mengecilkan potensi melakukan penurunan yang lebih dalam lagi. Untuk emiten yang ketiga, SRTG Saratoga Investma Sedaya Tbk. Dilihat dari bandarmologinya dalam satu minggu terakhir, Top 1 broker sedang melakukan small distribution, Top 3 broker sedang melakukan small distribution juga, dan Top 5 broker sedang dalam keadaan netral. Dengan Top 1 buyer merupakan kode broker OD, dan Top 1 sellernya merupakan kode broker RF. Dilihat pada bagian volumenya ini, volume penjualan sudah lebih mengecil dibanding hari kemarinnya, yaitu pas di area rata-rata 20 hari kemarin, dan ini juga merupakan hal yang baik karena power dari market maker sellernya sudah mulai mengecil. Dan jika kita lihat dari chartnya, ini Saratoga sudah melakukan uptrend yang sangat keras, dan sekarang sedang berada pada bagian supportnya di area 2500 sampai 2600-an. Ini merupakan support yang cukup kuat karena bertemu juga dengan
support trendline-nya. Dan jika berhasil memantul di area ini, akan berpotensi menuju resisten pertamanya di area harga 2.800-an, dan jika berhasil menembus dari resisten pertamanya akan berpotensi juga menuju resisten keduanya di 2.930-an. Untuk emiten yang keempat, BBHI atau Bank Indonesia. Dilihat dari sisi bandar detektornya, top 1 broker, top 3 broker, dan juga top 5 brokernya sedang melakukan sedang netral. Dan jika dilihat dari top 1 bayarnya dengan kode broker YP dan top 1 sellernya dengan kode broker AK. Dilihat dari chartnya dengan dari sisi teknikalnya, dilihat bahwa candle hari Jumat kemarin ini merupakan candle inverted hammer, dan jika kita lihat pada hari Jumat kemarin candle ini berhasil menembus dari EMA 50-nya, tetapi power dari bayarnya mulai masuk dan membuat candle inverted hammer ini, dan bisa dibilang para market makernya sedang mencoba untuk mengangkat harga dan decline harga menembus EMA 50-nya, yang merupakan tanda yang sangat baik. Lihat dari RSI-nya, RSI sedang menukik ke atas di area RSI 50-nya, yang merupakan hal yang bagus juga. Dan jika dilihat dari volumenya, volume penjualan hari Jumat kemarin lebih rendah dibanding volume penjualan hari Kamis kemarin, dan volume juga sedang mendekati area rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan yang terakhir, BFI Finance Indonesia. Dalam 1 minggu terakhir, top 1 broker sedang dalam keadaan netral, top 3 broker sedang dalam normal akumulasi, dan top 5 brokernya sedang dalam normal akumulasi. Dengan top 1 bayarnya dengan kode broker PD dan top 1 sellernya dengan kode broker YU. Bisa dilihat dari sisi teknikalnya, kemarin berhasil memantul pada MA 50-nya dengan candle hijau yang sangat tinggi, dan MA 50 ini juga merupakan resisten turn into support pada tanggal 9 Agustus kemarin. Ini merupakan support kuat dan harga berhasil memantul dan sedikit menembus dari trendline dengan pattern descending triangle-nya, dan berpotensi menuju resisten pertamanya di 1365, dan jika berhasil menembus harga itu berpotensi menuju resisten keduanya dan di 1460-an. Jika berhasil menembus di resisten keduanya di 1460, berpotensi akan melanjutkan uptrend-nya yang sudah terjadi sejak Juli 2020 kemarin. Dari sisi RSI-nya bisa dilihat RSI menukik ke atas, menembus area RSI 50-nya, yang merupakan hal yang sangat positif. Dari sisi volumenya bisa dilihat bahwa volumenya sedang berada pada pembelian rata-rata volume 20 hari kemarin. Demikianlah analisa rekomendasi saham ISSP, BSDE, Saratoga, BBHI, dan BFIN yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Tolong jalankan trading plan-nya dengan ketat dan manajemennya dengan bijak juga. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham hari ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.